Yes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, saya senang sekali bertemu kamu di sini. Sepertinya apakah ada yang bisa saya bantu sehingga kamu menemui saya di sini? Iya ada Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah Bapak memiliki waktu luang pada hari ini? Sepertinya hari ini saya tidak memiliki jadwal kegiatan dan tidak memiliki janji dengan orang, sehingga ada apa denganmu? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya Pak. Kamu sedang memiliki masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, coba untuk bercerita masalahmu kepada saya. Baik, saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Pak. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti akan merasa sangat tidak nyaman bagimu, bukan? Iya Pak, benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah kamu cerita kepada saya untuk saat ini. Saya merasa kesulitan dalam belajar Pak. Akhir-akhir ini saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Pak. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Pak. Jika boleh saya tahu, apakah yang menyebabkan timbul perasaan seperti itu di benakmu? Saya malu karena keadaan saya Pak. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapat nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa terhadap dirimu serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Pak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun Pak. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu. Tetapi apakah dengan kamu menjauhi teman-temanmu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak Pak. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik Pak. Baiklah. Tetapi sebelum kita lanjut pembicaraannya, jika saya tidak salah dalam memahami perasaanmu tadi, kamu menyatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat mengimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya semua Pak, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya terasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Pak. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya Pak. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa Pak. Baik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Pak, saya sudah paham, tetapi terkadang saya masih bingung dengan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah itu Pak. Sekarang begini, bukanlah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Iya benar Pak, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita. Saya sangat senang mengetahui niatmu itu. Lalu
sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahanmu itu? Saya sebenarnya masih bingung. Maka dari itu saya menemui Bapak untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang saya alami. Baiklah, jadi begini, saya dapat memahami bahwa keadaan seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Pak? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan di kampus. Bukanlah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebab, tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukannya begitu? Iya, Pak. Apa yang disampaikan Bapak memang benar. Saya yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dan dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkunganmu agar kamu dapat berkonsentrasi dan dengan baik saat kamu belajar, serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya, Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Bapak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman, Pak? Saya rasa tak akan ada masalah yang berarti, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima keadaan kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindari mereka itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Oh, baik, Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Bapak berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama. Iya, memang cukup lama. Segala sesuatu tidak akan instan. Semua akan butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Pak, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang saya harus lakukan, Pak. Memang harus begitu. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar, karena saat pagi pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Pak, mulai besok saya akan mencoba saran dari Bapak. Yakinlah, kamu pasti akan berhasil dan dapat kembali, karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai
keminderan, tetapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Pak, memang benar yang Bapak katakan. Saya benar-benar sudah mengerti bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Pak. Syukurlah, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada saya? Terima kasih Pak, saya sudah merasa lega dan lebih tenang dengan saya bercerita kepada Bapak. Beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak Pak. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya Pak. Baiklah, sama-sama. Ya, permisi Pak. Iya, selamat siang. Gedang.